Ya, pemirsa Polda Jabar telah meralat tersangka DPO atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hanya satu orang, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Berbeda dari rilis yang sebelumnya, disebut ada 3 orang dengan mengkonfirmasi yang bernama Dani dan Andi tidak ada alias fiktif. Lalu apakah fakta terbaru mampu menjawab misteri pembunuhan Vina 8 tahun silam? Untuk membahas ini sudah bersama kami Untung Sumarwan, kriminolog dan pakar viktimologi, Heru Susetio. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Untung, Bang Heru. Selamat sore, Pak. Ya, Selamat sore, ya Mas dengan Juno, Herjuno ya Mas di Heru. studio. Saya Selamat mungkin sore. ke Selamat sore. Bang Heru terlebih dahulu. Kalau kita lihat rilis terbaru tadi ya, siang, Bang Untung, bahwa akan tadi disebutkan bahwa Peggy adalah satu-satunya DPO. Rilis yang berbeda dari rilis sebelumnya. Bagaimana Anda melihat ini? Silakan. Saya atau Mas Heru? Saya dulu. Mas Untung boleh? Oke, baik. Baik. Ya, saya kira polisi harus bisa membuktikan narasi yang sudah terbangun selama ini, bahkan yang menyebutkan bahwa DPO itu ada 3 kan polisi ya. Kalau tiba-tiba polisi sekarang merilis bahwa tersangka atau DPO-nya hanya 1, terus kemudian orang yang terlibat atau para pelaku yang terlibat ada 9 orang, itu tentu harus dibuktikan. Dan juga sejauh mana polisi bisa membangun narasi yang bisa menimbulkan kepercayaan atau membangun kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah tersebar dan terbangun bahwa sebenarnya pelakunya tidak hanya yang sekarang sudah masuk penjara dan juga DPO atau 1 orang yang sekarang tertangkap itu, tapi ada yang lainnya. Apakah betul seperti itu? Dan kalau menurut saya menarik juga orang tua dari Eki ya yang kebetulan menjabat sebagai Kapolsek saat ini. Baik. Didengarkan suaranya lah, saya kira seperti itu untuk sementara itu, Mas. Bang, tapi kalau perbedaan rilis Bang Untung dari awal dan sekarang yang terbaru, menurut Anda apakah polisi memiliki alasan kuat merubah ini? Karena tidak mungkin dong polisi ya, institusi besar gegabah ketika bicara mengenai DPO seperti itu. Iya, saya kira memang polisi harus membuktikan itu. Nggak mungkin polisi merilis 1 orang terus kemudian, apalagi ini kasus yang luar biasa menjadi perhatian publik ya. Kalau kemudian mengeliminir apa yang telah dikemukakan sendiri bahwa DPO ada 3 orang terus kemudian menjadi 1 orang, seakan-akan persoalan ini selesai gitu. Padahal sebenarnya ada persoalan-persoalan lain yang ada di belakangnya. Misalnya dari awal kasus ini bermasalah menurut saya ya. Karena memang nggak mungkin dari awal nggak bermasalah kalau sekarang ini menjadi masalah besar seperti ini. Pembuktian dan lain-lain saya kira itu juga perlu diungkap kembali untuk lebih jelasnya. Dan sekali lagi soal keyakinan masyarakat ini kan tidak mudah. Kalau sekarang tiba-tiba menjadi 1 orang DPO-nya dan anggap selesai, saya kira ini dan hanya kita juga lihat di Bang Untung ada ya tiba-tiba ada saksi yang jelas mendeskripsikan peristiwa 8 tahun silam, juga jadi pertanyaan kita kan sebenarnya. Ya, ada tadi yang juga ditayangkan ada AFD ya. Saya kira kalau dia bersaksi dan dia siap bersaksi seharusnya ya, kalau dari kacamata kriminologi, kenapa sih kalau dia siap bersaksi terus mukanya harus ditutup, kira-kira seperti itu ya. Baik. Itu juga menimbulkan kecurigaan saya kira. Saya ke Bang Heru. Bang Heru, Anda sebagai pakar viktimologi, kita bicara bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual termasuk hak-hak korban. Tapi kalau kita lihat rilis terbaru, bagaimana ya, kita kan masih samar nih melihat siapa yang sebenarnya korban dan siapa sebenarnya pelaku, karena memang prosesnya dinamikanya luar biasa. Tapi kalau kita lihat ke peristiwa yang tadi siang rilis seperti itu Bang Heru, Peggy sendiri kan sempat geleng-geleng menolak, bahkan ingin bicara namun dilarang polisi karena disebutkan nanti hak bicara atau hak tanggapan ketika pengadilan. Anda melihat gestur yang diberikan Peggy ini, ada analisa tertentu Bang Heru? Iya, terima kasih. Memang ada yang belum selesai ya dari pengungkapan kasus ini. Ada yang belum selesai dan harus bisa dijelaskan dan diklarifikasi oleh pihak penyidik kepolisian. Jadi kita melihatnya, karena apalagi kasus ini kan sebenarnya sudah cukup lama dan kemudian muncul kembali setelah ada film ya, Vina 7 hari. Sehingga
yang jadi triggernya film ya, bukan penyidikan yang berlangsung. No viral, no justice ya Bang ya? Iya, no viral, no justice. Setelah viral kemudian seperti ada tuntutan harus 3, ternyata 1. Jadi saya kira jangan ditutup dulu kasusnya, jangan ditutup, ataupun jangan langsung disimpulkan, karena jangan-jangan ada yang lain, atau jangan-jangan ada yang salah tangkap lagi. Jangan-jangan ada yang salah tangkap. Jadi kita mungkin dari sisi penegakan hukum ini satu PR bagi pihak kepolisian. Apalagi kasusnya terjadi 8 tahun lalu, sangat mungkin terjadi karena sudah cukup lama ya, 8 tahun itu sangat mungkin terjadi perubahan tempat, perubahan waktu, juga saksi yang ingatannya berkurang, alat wilayah tempat yang sudah berubah bentuknya dan segala macam. Jadi saya kira perlu lebih arif dan lebih tepat dan lebih akurat ya. Jangan sampai ada yang bersalah tidak dihukum, yang tidak bersalah dihukum, ataupun yang tidak bersalah malah dihukum. Jadi kita tetap pada asas kepastian hukum ya. Jadi jangan terburu-buru karena mengikuti kehendak masyarakat. Memang korban harus diakomodasi betul. Betul, kita harus mengakomodasi perasaan, penderitaan korban dan keluarganya. Korban sudah meninggal dunia, tapi keluarganya masih ada, jadi harus diakomodasi. Dan keluarga korban punya hak untuk mendapatkan perkembangan informasi tentang kasus tersebut ya. Apabila sudah ditangkap pelakunya, sudah dipidana, dan so far sudah ada 8 yang dipidana, 1 sudah keluar karena masuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian ada tambahan lagi konon 3 orang, tapi ternyata kemudian ada 1 orang. 1 orang, dan jadi saya kira yang harus diupayakan adalah keakuratan. Bang Heru, banyak yang meragukan ketika Peggy tadi dirilis oleh Polda Jabar, dan juga gesturnya tadi yang saya sebutkan seperti menolak, dan ya kita tahu bahwa biasanya ya in terms of habit ya, ketika orang bersalah mereka akan nunduk, patuh, tapi ini Peggy menunjukkan gestur-gestur yang melawan, seperti seolah-olah menolak hal-hal yang diungkapkan oleh polisi. Bagaimana Anda melihat ini? Memang sebaiknya jangan terjadi interogasi atau wawancara di depan publik ya. Jadi karena ini kan setiap orang bisa menilai, itu setiap orang bisa berpendapat, bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Memang sepatutnya namanya penyidikan pidana yang tidak terbuka di depan media, karena bisa jadi menimbulkan penafsiran yang beda-beda, dan bisa, karena kira kan dia tetap statusnya masih tersangka ya. Dia belum terpidana, dia belum terdakwa, artinya bisa benar bisa salah. Jadi dia masih punya hak untuk mendapatkan praduga tidak bersalah alias presumption of innocence. Jadi saya kira jangan dikonfrontir di depan media massa, apalagi yang langsung seperti televisi ya, sehingga dia tidak bisa nggak bisa. Tapi apakah tindakan tadi memang sebagai bentuk pertanggungjawaban polisi dengan memberikan klarifikasi dan juga menghadirkan Peggy menurut Anda? Satu sisi iya, satu sisi polisi ingin memberikan akuntabilitas, mereka telah bekerja, namun juga tetap tersangka juga punya hak untuk dilindungi hak-haknya. Apalagi kita belum tahu betul apakah dia sudah betul-betul melakukan atau tidak, kan nanti pengadilan yang kemudian membuktikan. Jadi dia tetap punya hak untuk praduga tidak bersalah. Kalaupun dikonfrontir ya paling tepat ya di pengadilan. Karena kalau di media, di depan massa, nanti malah setiap orang menafsirkan sendiri-sendiri ya. Setiap orang bebas beropini tanpa dasar dan segala macam. Jadi saya kira masalah gesture atau masalah apa, setiap orang bisa punya opini dan bisa punya pendapat yang beda-beda. Namun tempatan yang tepat jadi konfrontirnya di penyidikan dan juga di persidangan ya, seperti itu. Karena kalau kita bicara tadi gesture dan rilis ya open translation ya, semua orang bisa mengartikannya berbeda seperti itu. Kalau saya kembali ke Bang Untung, bahwa kita bicara mengenai pengakuan, masing-masing pihak punya argumen yang tentunya makin membuat kita publik juga bingung seperti itu. Apakah cara lain, misalnya nih Bang Untung, scientific crime investigation bisa tetap dilakukan meskipun 8 tahun yang lalu? Apakah cara ini juga efektif menurut Anda selain kita menggali informasi dari banyak pihak seperti itu, Bang Untung? Iya, mau tidak mau ya, SC itu memang harus diterapkan. Tapi kasus-kasus pidana, kasus-kasus seperti ini memang selalu berangkat dari misalnya tempat kejadian perkara.
Kalau kasusnya sudah 8 tahun yang lalu, memang tempat kejadian perkaranya kembali kepada hasil pemeriksaan yang lama, yang 8 tahun yang lalu seperti apa gitu. Kalau kita mendasarkan pada tempat kejadian perkara yang dulu terus dilihat seperti sekarang saat ini, saya kira ya nggak kena gitu ya. Oke. Mau tidak mau harus seperti ini. Cuma persoalannya apakah SCI waktu itu juga sudah diterapkan? Kalau dilihat dari beberapa yang terlihat di apa namanya tersangka atau sekarang sudah terpidana itu, memang ada foto-foto yang kelihatan babak belur misalnya seperti itu. Itu jelas bahwa itu bukan SCI ya. Jadi artinya yang diterapkan justru tekanan. Apakah sekarang misalnya Peggy dalam tekanan atau dalam ancaman, kita nggak pernah tahu gitu ya. Kalau sekali lagi kalau berangkatnya penyelidikan pidana memang TKP atau barang bukti, persoalannya barang bukti pasti sudah Bang Untung, tempat kejadian perkara sudah rusak semua, kalau sudah kita, nggak ada bahkan iya, mungkin. Anda bicara Peggy tadi, apakah dalam tekanan atau tidak? Kalau kita lihat profilnya seorang Peggy buruh seperti itu, tinggal di Bandung ya. Bagaimana bisa polisi baru bisa menangkap seorang buruh yang tinggal di Bandung tidak jauh dari Cirebon dalam waktu 8 tahun? Iya, karena tidak dikerjakan dan dianggap sudah selesai. Tidak dikerjakan. Iya. Oke. Dianggap bahwa PR itu PR-nya atau mungkin pekerjaan dari polisi yang sebelumnya. Barangkali begini ya. Polisi itu kan selalu, atau petugas, tidak hanya polisi lah, saya kira penegak hukum itu selalu mengalami rolling ya. Jadi ketika itu kasus sudah ditinggalkan oleh pendahulunya, barangkali dianggap sudah selesai. Sehingga kasus-kasus yang seharusnya ada di situ diselesaikan sebagai PR tidak dikerjakan karena memang merasa bukan tanggung jawabnya atau mungkin dianggap sudah selesai. Apalagi kalau persoalan-persoalan itu atau kasus-kasus itu dianggap kasus yang besar. Ini kan kasus sebenarnya bisa dilihat ketika ada barang bukti atau hasil pemeriksaan, ada misalnya mohon maaf ada sperma di situ tapi di dalam BAP-nya tidak ada, itu kan sebenarnya PR yang harus diselesaikan. Dan kenyataannya betul, akhirnya menjadi hal yang sekarang ini diketahui oleh publik. Itu Mas Juno. Oke, saya kembali ke Bang Heru. Bang Heru, kalau kita tadi Anda menyebut bahwa no viral, no justice ini kan jadi cara jitu ya untuk mencari keadilan di tanah air. Tapi sekaligus kalau kita lihat sebuah ironi. Karena kita tahu banyak kasus-kasus besar yang akhirnya viral dulu, baru ditindak petugas. Sama seperti ini, nampaknya kasus ini telah ditinggalkan karena dianggap ya tadi sudah selesai, padahal banyak celahnya, akhirnya baru ada film, baru dibuka lagi. Anda melihat cara-cara ini adalah cara-cara klasik yang kerap dipertontonkan polisi di tanah air? Iya, iya memang seperti itu ya. Jadi no viral, no justice. Bahkan ada yang membuat joke bahwa kasta tertinggi hukum Indonesia sekarang adalah viral ya, bukan undang-undang dasar lagi. Ya, karena ketika viral maka akan diproses, akan ditindaklanjuti, akan diproses verbal. Ya. Tapi ini sekaligus juga mengungkap adanya ada kebuntuan ataupun ada kekurangan dalam penegakan hukum selama ini, bahwa ternyata tidak semua orang punya kedudukan sama di hadapan hukum ya. Harusnya kan ada equality before the law. Setiap orang sama kedudukan di hadapan hukum, tidak dia anak pejabat, tidak dia anak orang biasa, tidak dia anak orang parpol, tidak dia anak orang ormas, sepatutnya sama. Tapi ternyata kenyataan tidak sama ya. Ada yang bisa diproses dengan cepat, ada yang diprosesnya tidak sangat cepat. Mungkin karena masalah kesulitan dalam pembuktian, penyelidikan, oke lah. Tapi juga kadang-kadang ada faktor X karena pressure dari publik kurang besar, atau pressure dari tekanan dari penguasa atau pengusaha juga kurang. Karena itu juga di lapangan juga terus berperan ya. Kita terus terang sangat mengapresiasi kerja-kerja penyidik, baik juga ataupun penuntut umum, kejaksaan dan juga pengadilan. Namun juga yang juga satu fakta di Indonesia adalah memang ada faktor-faktor X yang juga terus berperan ya. Kita ada tekanan dari publik, tekanan netizen, apalagi yang jadi korban orang yang berpengaruh atau anak orang berpengaruh di negara ini, itu juga kecepatan pengungkapannya berbeda dengan orang biasa gitu. Jadi ini satu sisi yang harus dibenahi dari hukum Indonesia, terutama dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang sudah bagus, KUHP sudah ada yang baru, KUHP sedang proses perubahan, namun dalam praktek penegakan hukumnya masih dalam tanda kutip, mohon maaf ya, tebang pilih. Kadang ada yang diproses cepat, ada yang diproses tidak sangat cepat, tergantung siapa korban atau siapa pelaku. Ini
di lapangan masih cukup berperan seperti itu. Oke, tapi kalau Bang Heru bahwa proses ini kan cukup lama ya, 8 tahun dan sekarang dibuka kembali dengan segala banyak argumen dari berbagai pihak yang membuat kita juga ragu. Anda optimis bahwa kasus ini bisa ada titik terang setelah tadi DPO-nya pun berubah dari 3 menjadi 1 lalu ya. Kalau Anda melihat bagaimana ke depannya ini? Saya sih tetap berharap secara positif bahwa akan bisa terus terungkap. Oke. Tapi sekali lagi yang harus dilakukan bukan cepat lambat, namun harus akurat ya. Artinya memang mereka yang bersalah, terbukti bersalah, memang harus diproses secara verbal, secara tepat dan cepat. Tapi mereka yang tidak bersalah ya segera direhabilitasi atau bahkan ada proses-proses untuk perbaikan nama baiknya seperti itu. Jangan sampai hanya mengikuti keinginan publik ya, mengikuti selera publik, mengikuti atau kadang-kadang juga untuk mendapatkan prestasi atau mendapatkan memenuhi harapan publik. Jangan seperti itu juga. Ya memang harus betul-betul orang-orang yang memang bersalah gitu ya, bukan yang salah tangkap atau yang salah proses. Ini yang saya kira memang betul dia bersalah ya segera diproses, yang tidak bersalah ya segera direhabilitasi begitu. Jadi jangan cepat lambat ya, cepat harus, namun juga harus akurat. Tapi akurat tadi, baik. Bang Untung, bahwa kita bicara akurat, tidak bicara endurance saja tadi ya, lama atau lambat. Anda optimis bahwa kasus 8 tahun yang lalu dengan segala puzzle-nya cukup membingungkan ini bisa kita dapatkan hasil yang akurat nantinya? Iya, sama seperti yang disampaikan Mas Heru, saya kira suka atau tidak suka memang kita harus berpikir optimis ya. Tetapi kalau memang yang diinginkan adalah yang benar gitu ya, yang seadil-adilnya, saya kira memang harus ada bongkar-bongkar lah ya, bongkar-bongkar berkas misalnya, ada eksaminasi dan lain-lain. Jadi dan itu tidak hanya dilakukan oleh polisi tetapi juga jaksa atau dan lain-lain gitu ya yang terlibat dalam kasus itu. Tidak hanya selesai di kepolisian saja. Ini kan penegak hukum itu kan bekerja secara berkesinambungan. Integrated criminal justice system itu harus berjalan gitu ya, dari polisi kemudian jaksa terus kemudian hakim. Saya kira hakim juga sebenarnya bisa melihat kok kasus ini BAP-nya ada ini tapi kasus ini tidak masuk dalam tuntutan misalnya seperti itu. Jadi itu juga bisa seorang hakim bisa memutus hal-hal yang berdasarkan keyakinan gitu ya. Tadi juga dikemukakan oleh Mas Heru misalnya, jangan sampai menghukum orang yang tidak salah atau melepaskan orang yang bersalah. Tetapi juga ada gium misalnya, lebih baik menghukum, misalnya melepaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah ini juga saya kira harus dicermati, jangan sampai kasus-kasus berulang, misalnya kasus lama orang yang sudah dihukum ternyata tidak bersalah. Ini juga harus dibuktikan. Semula sebenarnya saya berharap dari Peggy ini bisa mengungkap semuanya. Apakah betul orang-orang atau 8 orang itu terlibat? Apa betul salah satu di antaranya Bang Untung, misalnya? Tidak hanya dari Peggy misalnya Bang Untung, mungkin dari Saka pun yang mengaku tidak bersalah, harusnya juga polisi bisa membuka dari Saka ya misalnya, menggali seperti itu. Iya, ini kasus kan sudah menjadi perhatian ya, termasuk barangkali orang yang memberi kesaksian seperti AF itu nggak ada salahnya misalnya didengarkan kesaksiannya betul nggak sih, meskipun kita juga ragu apakah betul ini sebagai saksi atau bukan gitu ya. Barangkali juga harapan masyarakat sekarang ini orang tua Eki yang kebetulan penegak hukum kenapa sih tidak bersuara dalam kaitan ini. Kalau kita lihat atau kita baca kan banyak ya orang-orang yang berjuang untuk anaknya, untuk keadilan anaknya. Karena tidak mendapatkan penegakan hukum sampai dia mengorbankan keluarganya, itu banyak cerita-cerita seperti itu. Pak, ini saya agak gimana ya, agak bertanya. Ini pertanyaan juga dari banyak pihak, bagaimana sebenarnya pihak keluarga juga selama ini berjuang. Hanya mungkin yang nampak di publik adalah keluarga Vina, sementara Eki jadi tadi yang seperti Anda sampaikan. Tapi lagi-lagi kita lihat ke depannya, semoga tadi siapapun yang tidak bersalah jangan sampai terulang ya, dihukum karena tidak bersalah tadi. Dan juga kita lagi-lagi dengan segala kekurangannya seperti itu, kita apresiasi kasus ini bergulir kembali, polisi membuka lagi dan sekarang ada fakta-fakta baru. Semoga polisi makin bersemangat ya Bang ya membuka fakta dan tadi membuat kita publik juga makin percaya dengan kinerja polisi. Terima kasih
Bang Untung, Bang Heru atas waktu dan insight-nya di akhir pekan ini. Selamat beraktivitas, salam Masih sehat. Mas Heru, Ya, Mas Juno, terima kasih. sore, Baik. sehat selalu.